Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Cara hitung PPh bagi UMKM sejak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi WPOP dan WP Badan penghasilan bruto dikali tarif 1% yang bersifat final. Kini tarif turun yaitu pajak UMKM 0,5%. Tujuannya mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat. Subjek pajak yaitu orang pribadi jangka waktu 7 tahun, badan usaha berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun, CV, firma, dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun. Jangka waktu dihitung sejak WP lama tahun pajak PP berlaku, yaitu sejak 2018, WP baru tahun pajak terdaftar. Tujuan PP 23 tahun 2018. Tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki omset tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Apakah WP yang termasuk dalam kriteria peraturan pemerintah ini tetap diwajibkan melakukan pembukuan? PP ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh final terhadap penghasilan dari usaha bagi WP dengan omset tertentu, sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. WP tidak dikenai PP ini, WP yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. 3. BUT. CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Bagaimana bila WP telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 2013 sebesar 1% selama bulan Januari sampai Juni 2018, apakah dapat memilih untuk tidak dikenai berdasarkan peraturan pemerintah ini? WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 sebesar 1%, maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan tahun pajak 2018. Bagaimana bila WP Badan baru mulai usaha dan baru terdaftar serta berdasarkan laporan keuangan fiskal masih menunjukkan rugi, apakah terus tetap harus dikenai PP ini? Dalam hal WP tersebut baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi, maka WP dapat memilih untuk tidak dikenai PP ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak. Apabila telah memilih untuk dikenai PPh umum, apakah suatu saat boleh memilih dikenai PP ini? Tidak. Bagi WP yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum, maka untuk tahun pajak berikutnya, WP tersebut tidak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah ini. Objek pajak adalah penghasilan usaha. Usaha antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko, kios, los, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Kemudian, omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Omset di total seluruhnya gerai atau outlet, baik pusat atau cabang. Pajak UMKM-nya 0,5%.
Peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Dalam hal WPOP, suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, omset tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Bila suami memilih usaha refleksi dengan peredaran bruto selama tahun 2017 adalah 3M, dan di tempat yang sama istri memiliki usaha salon dengan omset 2017 adalah 2M. Istri untuk memilih sendiri kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing-masing suami istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan peraturan pemerintah ini? Dalam hal suami istri tersebut telah memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami istri tersebut. Oleh karena itu, meskipun omset masing-masing kurang dari 4,8 M, akan tetapi karena jumlah omset dari suami istri tersebut pada tahun pajak 2017 adalah 5M, maka atas penghasilan dari suami tersebut tidak dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini. Bukan objek penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya dokter, advokat, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. 2. Penghasilan di luar negeri. 3. Penghasilan yang dikenai PPh final, misal sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. 4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Apa WPOP yang menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini? WPOP yang menerima atau memperoleh penghasilan dari menjalankan jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini, maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh final berdasarkan PP ini, walaupun omset yang diterima dalam atau diperoleh tidak melebihi 4,8 M. Bagaimana bila WPOP tersebut bersama-sama dengan WPOP lainnya membentuk firma dan tetap menjalankan profesi sebagai notaris melalui firma yang dibentuk bersama tersebut, dapatkah dikenai PPh final berdasarkan PP ini? Demikian pula apabila WPOP tersebut membentuk firma bersama-sama dengan WPOP lainnya dan firma tersebut menjalankan jasa sehubungan pekerjaan bebas, maka tetap tidak termasuk WP yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini. Pelunasan pajak, stok sendiri, dipungut atau dipotong oleh pemotong atau pemungut. WP mengajukan surat keterangan ke KPP. Bagaimana bila WP dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak? Apakah WP harus membayar terlebih dahulu PPh final sebesar 0,5%? WP mengajukan permohonan surat keterangan kepada Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa WP yang bersangkutan dikenai PPh berdasarkan peraturan pemerintah ini, sehingga PPh final sebesar 0,5% yang terutang dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. S 421 PJ 03/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang pedoman terkait surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang dikenai PP 46 tahun 2013 yang digantikan dengan PP nomor 23 tahun 2018, SKB PP 46 2013 yang telah terbit sejak sebelum 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai surat keterangan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018. Dalam hal angka 1 digunakan untuk bertransaksi dengan pemungut atau pemotong pajak, maka tidak dilakukan PPh atas transaksi tersebut sepanjang wajib pajak menyerahkan bukti penyetoran PPh atas transaksi tersebut. SKB PP 46 2013 pada angka 1 tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
permohonan SKP PP 46 2013 sebelum 1 Juli 2018, namun sebelum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan surat keterangan sepanjang sesuai dengan PP 23 2018. Permohonan SKP PP 46 2013 dan legalisasi SKP PP 46 2013 yang diajukan sejak 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan. Pedoman pada surat ini berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan PP 23 2018. Ketentuan peralihan. Awal tahun pajak 2018 sampai PP berlaku ketentuan PP 46 2013. Akhir tahun 2018 berlaku ketentuan PP ini. Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46 2013 tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP ini, maka WP menggunakan tarif 0,5% dari PP ini sampai akhir tahun pajak 2018. WP dikenai pasal 17 Undang-Undang PPh mulai tahun 2019. Manfaatkan kesempatan baik ini untuk turut membangun negeri, untuk turut mengajak UMKM lain untuk membangun negeri bersama-sama. Karena pajak kita untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.